Di saat itu, Yoko sengaja menguping pembicaraan mereka. Terdengar kalau Yong-er sempat berbicara. Ia takut Yoko mengetahui yang sebenarnya kalau ayahnya di saat dulu telah ia bunuh. Namun semuanya itu merupakan kecelakaan. Ia takut Yoko akan salah paham nantinya. Yoko yang mendengarkan hal tersebut semakin yakin mereka berdua memanglah pembunuh ayahnya. Ia pun semakin membulatkan tekadnya untuk membunuh mereka berdua dan akan membunuh Jing nanti malam di saat ia tertidur. Lalu malam hari pun tiba. Terlihat Yoko secara perlahan mengambil pisau yang telah ia persiapkan. Dan lagi-lagi ia tetap saja ragu untuk membunuh Jing. Tak lama kemudian Jing terbangun dan mengira Yoko sedang sakit. Oleh karena itu ia pun memberikan tenaga dalamnya kepada Yoko. Lalu keesokan harinya, tentara pasukan sekte Mongol telah menyerang perbatasan. Mendengarkan hal itu, Jing beserta Yoko segera pergi ke sana untuk mengecek keadaan. Namun perdebatan terjadi dikarenakan warga masih berada di luar dan belum masuk. Sedangkan pasukan sekte Mongol telah menyerang. Jing memaksa untuk membukakan gerbang di sana agar para warga bisa masuk terlebih dahulu. Untung saja waktunya tepat. Warga pun berhasil masuk, namun pasukan sekte Mongol juga memaksa masuk ke dalam gerbang tersebut. Jing bersama yang lainnya turun ke bawah untuk menghentikan pasukan musuh saat ini. Setelah berhasil, mereka semua pun masuk ke dalam lagi. Sedangkan Jing masih seorang diri untuk menahan pasukan musuh. Ia pun mencoba naik ke atas, namun ia seketika terjatuh karena Ouyang memanah tali yang ia gunakan. Di saat Jing hampir terbunuh, Yoko akhirnya mau tidak mau turun untuk menyelamatkannya. Pasukan sekte Mongol yang gagal menyerang memilih untuk mundur kembali. Di saat malam harinya, Yoko menemui Bibi Lung dan berkata kalau ia tidak mampu untuk membunuh Jing dikarenakan Jing selama ini baik kepadanya. Alhasil, ia akan menyelidiki kasus kematian ayahnya terlebih dahulu. Apakah ayahnya tewas karena kecelakaan atau bukan? Ia tak ingin bertindak gegabah. Bibi Lung menjawab kalau nyawa Yoko tinggal beberapa hari lagi. Yoko berkata ia tidak akan mengkhawatirkan hal tersebut. Apabila memang ajalnya telah tiba, ia ikhlas menerimanya. Bibi Lung menjawab ia akan tetap bersamanya apapun yang terjadi. Apabila Yoko mati, maka ia akan bunuh diri dan mati bersamanya. Lalu mereka yang berjalan di taman untuk menghabiskan waktu sesaat melihat Wudun yang terus mendekati Yu-er dan bertanya apa yang harus ia lakukan supaya Yu-er menyukainya. Yu-er menjadi kesal karena ia sebenarnya tidak menyukainya. Agar Wudun tidak lagi mengejarnya, ia pun menyuruh Wudun mencari jasa agar ayahnya bisa membanggakan Wudun sama seperti Yoko. Wudun berjanji akan membuat sebuah jasa supaya Yu-er beserta ayahnya menjadi bangga. Tak lama setelah itu, Wuxin datang menemuinya dan melakukan hal yang sama seperti Wudun. Yu-er juga berkata hal yang sama untuk mencari jasa sama seperti Wudun. Mendengarkan hal tersebut, Wuxin juga ikut-ikutan melakukan hal yang sama seperti Wudun. Di malam itu juga, Wudun beserta Wuxin berencana menyerang sekte Mongol seorang diri untuk mencari jasa tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba.
Hodu, seorang diri, datang ke perbatasan negara Song. Ia berkata kalau Wudun beserta Wusin tadi malam mencoba menyerang mereka. Saat ini, kedua anak tersebut sudah ditangkap oleh pasukan sekte Mongol. Apabila ingin selamat, Jing harus datang ke markas sekte Mongol hari ini. 但是郭大侠，如果你想见两位爱，这 Akhirnya rapat mulai diselenggarakan untuk menyelamatkan Wudun beserta Wusin. Jing mengajak Yoko untuk pergi ke markas sekte Mongol dan Yoko menyetujuinya. 我们三人前去的话，我想那些敌人未必留得住。可以放心了，有顾儿和龙姑娘同行。 Setibanya mereka di markas sekte Mongol, 2 ekor pria beban ini dikeluarkan. Bambang berkata mereka berdua boleh dibebaskan, namun Jing beserta Yoko harus tetap berada di sana. Persyaratan itu pun disetujui. Dan 2 ekor pria beban itu disuruh pulang oleh Jing. Setelah itu, Jing bertanya kenapa Bambang terus saja menyerang negara Song. Bambang menjawab kalau ia hanya meneruskan usaha ayahnya untuk menaklukkan negara Song agar sekte Mongol yang menjadi perguruan bela diri terbaik di dunia. Jing menjawab apa yang dilakukan oleh Bambang telah membuat para warga di negara Song menjadi sengsara. Ia pun memberikan nasihat kepadanya kalau peperangan hanya menimbulkan kesengsaraan. Bambang sebagai putra mahkota harus memikirkan hal tersebut. Namun kalau memang Bambang tetap ingin berperang, Jing ingin perang tersebut harus adil. Setelah itu ia pun pergi dari sana bersama Yoko. Ouyang bersama yang lainnya meminta izin kepada Bambang untuk mengejar Jing karena mereka memiliki dendam. Bambang tidak melarang mereka kalau mau mengejarnya, karena hal itu bukanlah urusannya. Terlihat Jing bersama Yoko yang hendak pulang benar-benar dikejar oleh Ouyang bersama yang lainnya. Selain dendam, mereka semua juga berlomba-lomba siapa yang bisa membunuh Jing terlebih dahulu, karena hal itu bisa membuat mereka mendapatkan gelar orang terhebat di dunia bela diri. Karena Jing dianggap orang yang paling hebat di dalam dunia bela diri saat ini. Dalam pertarungan tersebut, Jing sedikit kewalahan melawan mereka semua dan sempat terluka. Untung saja teman dari Yoko datang ke sana dan mereka berdua pun kabur menggunakan kuda dan berhasil kembali ke negara Song. Sementara itu, Wudun beserta Wusin dimarahi oleh ayahnya karena dianggap beban dan selalu mendatangkan masalah. Karena ulah mereka, kini Jing beserta Yoko terluka parah. Lalu di malam harinya, Bibi Lung dipanggil oleh Yong-er. Karena Yong-er sudah curiga sedari awal kalau ada yang tak beres dengan tingkah Yoko saat ini. Ia pun bertanya, ada apa yang sebenarnya terjadi. Bibi Lung akhirnya mengaku kalau Yoko berencana membunuh ia bersama Jing. Karena Yoko kini terkena racun bunga cinta yang membuat umurnya tersisa 2 hari lagi. Apabila tidak berhasil membunuh mereka berdua, maka Yoko tidak akan mendapatkan obat penawar dari pemimpin rumah pavilion. Yong-er menjadi sangat terkejut dan ia sangat kenal pemimpin rumah pavilion itu adalah Qianqi, musuh bebuyutannya di saat dulu. Oleh karena itu, Yong-er memiliki ide. Ia bersama Jing akan membantunya untuk mendapatkan obat penawar itu agar nyawa Yoko bisa selamat. Bibi Lung menjadi sangat senang atas bantuannya saat ini. Ia siap melakukan apapun asalkan Yoko bisa selamat. Lalu keesokan harinya,
Sesuatu hal yang tak disangka pun terjadi. Ternyata sekte Mongol dan beberapa pasukan sudah menyerang negara Song dan berhasil masuk ke dalam. Mendengarkan hal itu, Yoko meminta Jing beserta Yong-er untuk tetap berada di ruangan tersebut, sedangkan ia akan melawan Ouyang yang berada di depan. Alhasil, Yoko lalu bertarung melawan Ouyang di sana. 国伯母让我来。东倒西歪，杀你呀！ Di waktu bersamaan, semua pasukan sekte Mongol telah menyerang dan membakar beberapa rumah. Yoko lalu masuk lagi ke dalam karena asap dari rumah yang sudah terbakar masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia takut Yong-er yang saat ini sedang hamil akan menjadi pingsan. Yoko lalu berkata untuk meminta Jing tetap berada di sisi Yong-er, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian Ouyang di luar. Semua pasukan saat ini mengincar nyawa Jing untuk dibunuh. Sesaat ia melihat jubah milik Jing dan mengambilnya. Di waktu bersamaan, Yong-er justru mau melahirkan. 孩子要出生了。 Yoko lalu mengambil salah satu pasukan sekte Mongol dan membuatnya seolah-olah ia sedang membawa Jing. Ouyang yang melihat itu segera mengejarnya. Sedangkan Yong-er saat ini telah melahirkan. Bibi Lung berencana membawa bayi itu untuk diselamatkan agar tidak terkena asap. 那就有劳了。 Yong-er ternyata tidak melahirkan satu anak, melainkan dua anak. Ia pun berkata hendak melahirkan lagi. Kembali ke Yoko, semua orang saat ini sedang mengejarnya. Setelah berhasil mengecoh semua orang, Yoko lalu melempar orang yang dibawanya dan kabur dari sana. Dikira itu adalah Jing, ternyata mereka kena prank. Singkat cerita, semua pasukan musuh berhasil dikalahkan. Jing menjadi sangat senang dan berterima kasih kepada mereka. Ditambah lagi, kedua anaknya telah lahir. Sesaat ia mendapatkan informasi kalau Wudun beserta Wuxin saat ini sedang bertarung satu sama lain untuk menunjukkan siapa yang terkuat yang pantas untuk Yu-er. Jing menjadi sangat marah. Saat sedang dalam peperangan, kedua pria beban ini justru sibuk bertarung satu sama lain. 他似乎也离开了。 Kembali ke Yoko, ia yang hendak kabur berhasil dikejar oleh Ouyang. Bibi Lung juga datang ke sana menghampirinya sambil membawa anak dari Yong-er. 也要你们两个做陪葬。来呀！ Secara bersamaan, Limocho juga tak sengaja melewati hutan tersebut. Sesaat ia melihat Bibi Lung membawa seorang anak. Ia mengira anak tersebut adalah anak dari Yoko beserta Bibi Lung. Alhasil ia pun menculiknya. 李莫愁，那孩子不是我们的。 Yoko dan Ouyang segera mengejarnya. Bibi Lung yang juga ikut mengejar justru tersesat dan tak sengaja bertemu dengan Tuan Lu. 那孤儿和技能果实呢？ Bibi Lung berkata kalau anak yang ia bawa tadi telah diculik oleh Limocho karena dikira anak itu adalah anaknya. Ia pun meminta Tuan Lu untuk mengabari hal tersebut kepada Jing, sedangkan ia akan mengejar Limocho kembali. 我一定会把香儿抢回来的。
Singkatnya, Limocho masuk ke dalam sebuah goa, diikuti oleh Yoko dari belakang. Yoko di sini tidak berniat menyerangnya, melainkan hanya menginginkan anak tersebut. Dari arah luar, Ouyang tidak mau masuk ke dalam dan ia berencana membakar goa tersebut agar Yoko bersama Limocho tewas di dalam. Tak lama kemudian, biksu botak datang ke sana dan mereka berdua pun merencanakan untuk membunuh Limocho beserta Yoko di dalam. Yoko terus saja berkata kalau itu bukanlah anaknya. Namun di sini Limocho tidak percaya dengan perkataannya. Sesaat ada kepulan asap menyelimuti goa tersebut. Apabila mereka tetap berada di sana, bisa dipastikan mereka akan tewas menghisap asap tersebut. Yoko yang cerdik meminta jarum es beracun milik Limocho dan meletakkannya di atas tanah. Hal itu bertujuan untuk menjebak Ouyang. Setelah itu, Yoko dan Limocho mulai bekerja sama untuk memainkan sebuah drama. Mereka pun berteriak kalau terdapat jalan keluar dari goa itu dan mereka akan bisa selamat. Ouyang bersama biksu botak di sana tentu saja mendengarkan perkataan mereka. Biksu botak yang tak ingin mereka lepas lalu pergi untuk mengecek belakang goa. Sedangkan Ouyang mencoba masuk ke dalam. 你要骗那个臭和尚进来。 Baru saja masuk, kakinya menginjak jarum es beracun. Ia pun segera keluar untuk menahan racun tersebut agar tidak menjalar ke seluruh tubuhnya. Biksu botak lalu kembali sambil berkata kalau tidak ada pintu keluar di belakang goa. Ouyang menyuruhnya masuk ke dalam. Si biksu botak yang tak tahu apa-apa lalu masuk ke dalam dan ikut terkena jebakan tersebut. Ia pun keluar sambil memarahi Ouyang karena dianggap telah menjebaknya. Ia tahu Ouyang pasti sudah tahu ada jebakan di dalam. Ouyang menjawab kalau ia juga terkena racun tersebut, maka biksu botak juga harus kena karena ia tak ingin menjadi orang bodoh sendirian. Kembali ke mereka, Yoko sesaat mendengarkan kedua orang bodoh di luar saat ini sedang bertarung satu sama lain dan rencananya berhasil. Mereka pun segera keluar dari goa tersebut dan terlihat biksu botak menyerang Ouyang karena telah menipunya tadi. Yoko hanya bisa tertawa dan meninggalkannya di sana. 我死也不放，再不放开！ Setelah mereka berhenti bertarung, biksu botak lalu memotong kakinya supaya racun tersebut tidak menjalar semakin jauh ke dalam tubuhnya. 我们的恩怨一笔勾销。 Di saat malam hari, mereka berdua kebingungan karena anak bayi itu terus saja menangis. Yoko mengatakan mungkin saja anak itu sedang kehausan. Ia pun memiliki ide untuk membunuh serigala di sana. Ndak tahu deng, itu serigala atau bukan? Ya udahlah lanjut. 有奶。 Setelah berhasil dibunuh, bayi tersebut lalu disusukan. Sehingga anak itu berhenti menangis dan tertidur. 奶奶， Singkatnya, Yoko menyiapkan tempat tidur untuk Limocho. Sedangkan ia akan pergi mencari makan untuknya terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, Limocho menyadari kalau Yoko adalah orang yang sangat baik. Bibi Lung adalah orang yang sangat beruntung yang bisa mendapatkan Yoko. Limocho pun iri dengan hubungan mereka saat ini. Saat sedang mencari makanan, ia tak sengaja bertemu dengan Santong yang berkata kalau kedua anaknya saat ini sedang bertarung. Ia pun menjadi stres karena kedua anaknya sangatlah beban. Santong lalu hendak mengakhiri hidupnya sendiri. Yoko lalu menghentikan tindakannya dan berkata kalau ia akan membantunya untuk menghentikan pertarungan Wudun beserta Wusin.
Mereka pun segera pergi mengecek dan benar saja dua pria beban ini memang saling bertarung satu sama lain untuk menunjukkan siapa yang pantas untuk menikahi Yu'er. Bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan, cinta apa adanya aku pilih berak.